Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magida Rahma Yusma Putria dari program studi Agribisnis Pangan dengan NPM 24753075 dari kelas 1C. Di video ini, saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, apa sih pentingnya penggunaan tanda baca yang baik dan benar? Jadi, pentingnya penggunaan tanda baca yang baik dan benar yaitu membantu pembaca agar memahami makna dan struktur kalimat. Tanda baca juga membantu pembaca menentukan informasi, intonasi, dan jeda antar kalimat. Penggunaan tanda baca yang salah dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalian tahu nggak apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda baca dalam pembacaan kalimat. Berikut merupakan tanda baca yang digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan pada saat di akhir kalimat. Dan tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Berikut beberapa pengecualian penggunaan tanda titik, seperti di akhir nama alamat, dalam surat, nama jalan, dan tanggal. Tanda titik juga tidak boleh digunakan pada penulisan karangan yang berupa ilustrasi. Dapat digunakan di akhir judul atau kepala karangan atau kepala ilustrasi. Yang kedua, ada tanda koma. Tanda koma memiliki tata cara pemakaian sebagai berikut. Tanda koma digunakan pada saat penulisan di antara susunan-susunan dalam perincian atau pembagian dan dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya. Dan tanda baca koma digunakan untuk memisahkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Namun, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Tanda baca digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jika, lagi pula, meskipun, begitu, dan akan tetapi. Dan penggunaan tanda koma dipakai di antara penulisan nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Pula digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri. Dan yang ketiga, ada tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian dan pemberian. Tanda titik dua tidak dapat digunakan jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan dan dipakai pada sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dipakai pada penggunaan jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Berikutnya ada tanda pisah, yaitu tanda untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat dan digunakan untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Pemakaian tanda pisah digunakan pada di antara dua bilangan atau tanggal dengan artian sampai. Berikutnya ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah
atau bahan tertulis. Tanda petik juga digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan tanda petik pula dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya, ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Dan petikan tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemah, atau penjelasan kata ungkapan asing. Tanda baca yang berikutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam penggunaan nomor surat atau nomor pada alamat dan penanda masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Tanda baca garis miring juga digunakan dalam pengganti kata dan, atau, dan tiap. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.